Bukalah dirimu, biarkan dirimu dicintai oleh Allah. Biarlah Allah boleh mengubah hidupmu. Izinkan Allah bekerja dalam dirimu dengan cara-caranya Allah. Bukan dengan caranya kita, maunya kita, kehendak kita, nafsu-nafsunya kita, keinginan-keinginannya kita. Nggak bisa, saudara-saudara. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Udah nyala. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap semoga Anda dimanapun Anda berada selalu ada sukacita. Sukacita yang berasal dari Allah. Sukacita sejati. Bukan sukacita yang kaleng-kaleng yang seringkali ditawarkan oleh dunia. Karena sukacita dunia itu sementara sifatnya. Bahkan seringkali penuh dengan kepalsuan demi kepalsuan, tempel-tempelan, tutup-tutupan dengan aneka macam hal yang seolah-olah membahagiakan. Tetapi ketika kita tercebur di situ, kita akan merasakan hampa. Beda sekali dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Sukacita yang bisa membuat kita selalu semangat ketika bangun di pagi hari. Sukacita yang membuat kita mampu bertahan meskipun iman kita sedang diuji. Sukacita yang lahir menjadi obor, menjadi bensin yang menggerakkan seluruh kehidupan kita. Sukacita yang berasal dari Tuhan. Semoga juga dengan sukacita itu kita bisa bersyukur, kita bisa menjalin relasi yang hangat, yang intim dengan Tuhan. Sehingga terjadi sebuah relasi, hubungan yang sangat erat. Semua rahmat-rahmat Tuhan mengalir untuk kehidupan kita. Jangan sampai saudara-saudaraku, rencana kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang baik-baik itu yang siap dikucurkan ke dalam hati kita, tetapi kitanya nggak punya hubungan yang benar. Putus hubungan itu, terganggu oleh macam-macam sumbatan, sehingga rencana Allah tinggallah rencana, kitanya merasa hampa. Maka dari itu saudara-saudara, penting untuk menyelaraskan diri kita dengan Allah. Buka diri kita untuk dikasihi oleh Allah. Itu menjadi sangat penting, seharmoni dengan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang namanya harmoni, keselarasan menjadi sangat penting dalam kehidupan kita, bukan? Jangan sampai kayak tadi di awal, Romo Yosef punya alat musik baru. Alat musiknya kemana, ketukannya gimana, nadanya bagaimana, kuncinya apa. Tetapi nyanyinya beda. Menjadi tidak enak untuk didengar, bukan? Demikian juga dengan dunia fashion, dunia desain. Ada kalanya warna yang satu dengan warna yang lain tidak bisa ditabrak-tabrakin. Menjadi aneh bin ajaib. Kontrasnya itu juga ada seninya. Ada kalanya warna yang satu ketika ditabrakkan dengan warna yang lain menjadi jauh lebih indah. Nggak kayak bajunya Romo Yosef. Masa pakai batik terus pakai jaket jeans? Nggak enak dilihat, Romo. Nabrak warnanya itu kayaknya nggak matching. Saudara-saudara yang terkasih, andai kata ruangan ini semuanya warna biru, warna favorit saya. Bajunya Romo Yosef biru, rambutnya biru, dindingnya biru, semua hiasannya biru. Kan jadi nggak enak dilihatnya. Meskipun semuanya sama warna-warna biru. Nah, di situ saudara-saudara pentingnya sebuah ilmu keselarasan, ilmu harmoni. Kita nggak bisa memaksa orang untuk sama seperti kita. Nggak bisa. Setiap orang itu berbeda. Setiap orang itu unik. Tetapi bagaimana dari keunikan yang satu dengan keunikan yang lain bisa selaras. Nggak harus sama semua orang, tetapi bisa selaras, bisa senada, bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi. Saudara-saudara, sejak dunia diciptakan oleh Allah, alam semesta ini, keselarasan menjadi sangat penting. Dalam kisah penciptaan, Anda harus tahu ada sebuah ungkapan yang namanya chaos. Itu alam semesta sebelum diciptakan oleh Allah ada dalam situasi ketidakteraturan. Semuanya berantakan, semuanya tidak pada tempatnya. Nah, ketika menciptakan, Allah menata
menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang seharusnya, maka ada cakrawala, ada dunia atas, dunia bawah, ada daratan, ada lautan, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, dan juga ada manusia. Ada benda-benda penerang di siang hari, ada benda-benda penerang di malam hari, ada musim-musimnya. Semua sudah diatur dalam sebuah keteraturan. Ingat saudara-saudara, sejak kita diciptakan, sejak dunia ada, kita dipanggil untuk menuju pada keteraturan. Nah saudaraku, inilah panggilan buat kita semua. Diri kita yang unik, dihargai oleh Allah. Kita yang berbeda, Allah lah penciptanya. Tetapi bagaimana dari segala perbedaan itu, pada akhirnya kita dipanggil untuk menyelaraskan diri, seharmoni dengan Allah. Misalnya dalam lagu kan, do, mi, sol, do. Itu harmoni, itu senada. Jangan do yang sana, re. Nggak nyambung nanti. Saudara-saudara terkasih, bagaimana caranya kita bisa seharmoni dengan Allah? Misalnya ketika kita berdoa. Seringkali kita merasa, Romo, doa saya kadang-kadang itu saya nggak dapat apa-apa, Romo. Saya hamba, Romo. Tapi ada kalanya saya itu dapat banget, kena banget. Merasakan Allah sungguh hadir dalam kehidupan saya. Saudara-saudara terkasih, itulah yang namanya seni harmoni, selaras dengan Allah. Kalau Anda mau berdoa, Anda habis lari 3 kilometer, masih ngos-ngosan, Anda masih sibuk sama handphone, Anda masih sibuk sama urusan dapur, mau berdoa menjadi sulit sekali. Karena apa? Dibutuhkan sebuah kondisi khusus untuk bisa menyamakan frekuensi kita dengan Allah. Maka sebelum misa ada lagu pembukaan, betul? Ada lagu persembahan, ada lagu penutup. Itu sebetulnya tujuannya adalah kita menyamakan frekuensi kita dengan Allah. Dengan bernyanyi, aliran darah kita mengalir, nafas kita lebih teratur. Itu dengan nyanyian. Dengan musik kita bisa lebih rileks. Maka seringkali saya mengajarkan kepada Anda bukan lagu-lagu atau mantra-mantra, doa-doa yang diulang-ulang. Misalnya apa coba yang Anda sudah pelajari? Jejenam, Romo. Jejenam itu saya paling seneng. Kayak apa sih? Jejenam, 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 Om Yesus Kriste jejenam. Itu salah satu lagu dari bahasa Sanskerta. Jayalah Tuhan, jayalah, jayalah, mulialah Tuhan. Itu kalau diulang-ulang dengan setengah suaranya ya. Dengan setengah suara saudara-saudara. Jangan Anda jejenam, jejenam, jejenam. Itu nggak bisa juga. Setengah suara dengan lembut, masuk sampai ke hati. Bukan cuma di mulut saja, tapi juga kita memuliakan Tuhan. Diulang-ulang, saya paling suka itu sebelum saya berdoa. Seperti kita mau nyetel radio, mau nyetel TV, mau nonton sinetron Indosiar. Kita buka, waduh kok RCTI. Kita harus menyamakan frekuensi, menyamakan gelombangnya dulu. Saudara-saudara, demikian juga relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama termasuk keluarga. Jangan misalnya Allahnya mintanya kita untuk mengampuni. Kita tahu sih itu susah. Tuhan juga tahu mengampuni itu susah. Tetapi banyak dari kita lebih memilih, Romo, saya nggak mau mengampuni. Saya benci Romo. Saya marah Romo. Sampai mati pun saya tidak akan ngampunin dia Romo. Karena dia sangat menyakiti saya. Itu kan artinya Tuhannya mau ke sini, tapi kita tidak menanggapi. Tidak seharmoni dengan Allah. Sehingga tiap malam kita kesel, kita nangis, kita marah, kita jengkel. Lalu hidup kita nggak bahagia. Siapa coba penyebabnya? Allah atau diri kita? Kemudian juga keluarga. Allah menghendaki keluarga kita saling mengasihi, saling hidup dalam cinta, dalam kasih dan kesetiaan. Tapi nyatanya karena pikiran kita, nafsu kita, keinginan kita, ada perselingkuhan, ada ketidaksetiaan, ada tipu-tipu, ada bohong-bohong, ada ngumpet-ngumpet. Sehingga keluarga menjadi retak, menjadi dingin. Ada rasa saling curiga, tidak percaya satu sama lain. Tidak ada komunikasi yang baik. Lalu nanti ujung-ujungnya, Romo, keluarga saya kok Tuhan kasih saya keluarga yang dingin, Romo, yang gak bahagia. Padahal Tuhannya sudah kasih petunjuk loh. Kitanya yang tidak bisa menyelaraskan diri kita dengan Allah.
Saudara-saudara, sekali lagi, menyamakan frekuensi, selaras, seharmoni dengan gerak kasih Allah. Bukalah dirimu, biarkan dirimu dicintai oleh Allah. Biarlah Allah boleh mengubah hidupmu. Izinkan Allah bekerja dalam dirimu dengan cara-caranya Allah. Bukan dengan caranya kita, maunya kita, kehendak kita, nafsu-nafsunya kita, keinginan-keinginannya kita. Nggak bisa, saudara-saudara. Nah, hal itulah yang kita bisa lihat dalam Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Dikatakan di Lukas bab 7 ayat 31. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak. Jadi bukan hanya kepada murid-muridnya saja, tapi banyak orang. Dengan apakah kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Kalau Anda bayangkan, saudara-saudara, kira-kira mimik wajahnya Yesus, raut wajahnya, hatinya, ketika mengucapkan kalimat ini, itu kayak apa? Apakah sambil ketawa, sambil senyum, sambil penuh sukacita, atau ada sebuah keprihatinan? Keprihatinan itu artinya hatinya perih. Karena apa? Ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang membuat sedih. Karena apa? Disinilah Tuhan Yesus menilai orang-orang yang hidup pada zamannya. Dikatakan mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Waduh, berarti ini kan ada ketidakselarasan, ada saling ketidakcocokan di sini. Maka Tuhan Yesus ketika ngomong, dengan apa aku akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, mungkin sambil geleng-geleng, mungkin sambil ngelus dada, wajahnya juga prihatin, sedih. Dengan apa aku umpamakan orang-orang angkatan ini? Serba salah. Diajak seneng, pada nggak mau seneng. Tapi giliran diajak susah, kami menyanyikan kidung duka, tapi kalian tidak menangis. Jadi Tuhan Yesus menilai angkatan orang-orang pada zamannya adalah orang-orang yang mau enaknya sendiri. Hanya mau memenuhi keinginan-keinginan nafsu-nafsunya sendiri. Tidak bisa menyelaraskan diri mereka, kehendak mereka, hidup mereka dengan kehendak Allah. Sampai-sampai mereka menutup pintu, tidak mau dikasih oleh Allah. Bahkan mereka tidak bisa merasakan kehadiran Allah yang hadir di tengah-tengah mereka dalam diri Tuhan Yesus. Mereka protes, mereka masih menanti-nanti Mesias. Mereka tidak mau dikasih, menolak untuk dikasih oleh Allah. Karena apa? Disebut di ayat 33. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Kalian berkata, ia kerasukan setan. Bayangin saudara-saudara, Yohanes Pembaptis yang sejak dalam kandungan sudah penuh dengan Roh Kudus, hidup secara istimewa di padang gurun, menarik diri dari hiruk-pikuk dunia. Di padang gurun dalam segala keterbatasan, makannya hanya madu hutan dan belalang. Pakaiannya bukan pakaian kulit yang Hermes, yang Chanel, yang Louis Vuitton gitu, tetapi pakaiannya dari kulit binatang yang sangat sederhana. Cara hidup yang luar biasa seperti itu, tetapi sehebat-hebatnya Yohanes Pembaptis, pengorbanannya dia, kesaksian hidupnya yang istimewa, akhirnya hanya berhenti pada sebuah cap, dia kerasukan setan. Ketika Yohanes Pembaptis menyatakan kebenaran, memprotes Herodes karena memperisi Herodias, kebenaran yang dia wartakan, tetapi ujungnya apa Romo? Tetapi ujungnya apa saudara-saudara? Sebuah cap yang sangat keterlaluan, sebuah cap yang semena-mena. Ia kerasukan setan. Tidak menangkap kehendak Allah, tidak menangkap kasih Allah, tidak menangkap tawaran yang dibuka oleh Allah yang siap diberikan kepada mereka. Kok bisa-bisanya utusan Allah yang luar biasa seperti itu dicap sebagai orang kerasukan setan? Belum ada nabi-nabi dalam perjanjian lama yang ditolak seperti Yohanes Pembaptis loh saudara-saudara. Cuman Yohanes Pembaptis. Kemudian dilanjutkan. Anak manusia datang, ia makan, ia minum. Dan kalian berkata, lihat seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Lagi-lagi saudara-saudaraku yang terkasih, sebuah sikap yang bertolak belakang dengan kehendak Allah.
Jangan-jangan saudaraku, sikap-sikap seperti ini juga hidup bersarang di pikiran kita, dalam hati kita, dalam tingkah laku kita sehari-hari. Bener Romo, saya baca kitab suci aja gak pernah, apalagi mau menjalankan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana aja juga gak pernah dibaca. Doa, baca kitab suci, saat teduh, dengar kidung pujian, lagu-lagu rohani. Itu salah satu cara kita untuk menyelaraskan diri dengan Allah. Mencoba melaksanakan kehendak Allah dengan segala keterbatasan kita. Nah, saudara-saudaraku terkasih, dari sini saya bisa belajar bahwa ada 3 jenis relasi, 3 tahap atau 3 nama yang bisa memaknai pola-pola relasi dalam kehidupan kita. Relasi yang paling bawah adalah antipati, saling bertolak belakang, persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Aku meniup seruling tapi kalian tidak menari, aku menyanyikan kidung duka tapi kalian tidak menangis. Itu saling bertolak belakang, saling berlawan-lawanan. Bisa jadi karena ada saling tidak suka, ada kebencian, ada kemarahan, ada kejengkelan, atau orang cuek bebek, acuh tak acuh, gak mau peduli. Sayang sekali saudara-saudara, dalam hidup beriman, banyak orang-orang beriman juga merasa zaman sekarang ya, udah gak peduli lagi sama kehendak Allah. Udah gak pernah lagi mencari kehendak Allah buat hidupnya. Ya udahlah, hidup ngalir-ngalir aja lah. Lihat aja nanti kalau sukses ya tepuk tangan, kalau nangis, kalau gagal ya coba lagi. Tidak pernah bertanya, Tuhan apa yang kau kehendaki dalam hidupku? Lalu coba menjalani kehendak itu yang terbaik dengan segenap hati, segenap usaha, segenap pikiran kita. Itu saudara-saudara. Jangan biarkan ada antipati. Dalam hidup berkeluarga sering kali terjadi kayak gini nih. Percekcokan, kemarahan, konflik yang membuat ya udahlah, dia gua Romo. Terserah aja maunya bagaimana. Sulit sekali saudara-saudara kalau relasinya sudah seperti ini. Relasi yang kedua yang lebih tinggi lagi adalah simpati. Simpati itu sin artinya tuh bersama. Kalau orang sedih, aku mencoba untuk sedih. Mencoba untuk sedih ya, untuk bisa selaras dengan dia. Ada orang senang, aku mencoba untuk ikut senang meskipun mungkin dalam hati aku menangis Romo. Itu simpati. Lihat orang di jalanan, orang miskin gitu gelandangan, oh kasihan ya gitu. Itu simpati. Saya pernah lihat ada pengemis yang hidungnya nggak ada gitu. Itu paling kasihan itu, nggak pakai masker. Itu bagaimana dia hidup di jalanan. Oh kita langsung jatuh hati, langsung kasihan gitu, merasa kasihan. Kalau kita cuma sampai level kasihan di mulut saja, di pikiran dan di hati saja, itu baru simpati. Kita bersenada dengan dia. Kita mencoba seperasaan dengan dia. Tetapi saudara-saudara, yang namanya ajaran Kristus, ajaran Kristiani, tidak hanya mengajarkan kita pada simpati saja. Kasihan deh lo, atau bisa nangis, bisa ketawa di saat yang tepat. Tetapi kita diajak oleh Tuhan Yesus bisa berempati. Berempati artinya saudara-saudara, kita bukan cuma bisa merasakan kesedihan dia, tapi kita ada di posisi yang sama. Kita melakukan sebuah tindakan yang nyata untuk bisa membantu dia, untuk bisa senada dengan dia. Misalnya soal empati. Anda melihat ada video-video, tayangan-tayangan di berita-berita. Ada orang-orang di Afrika yang tidak bisa makan, yang kelaparan misalnya. Lalu Anda merasa kasihan. Ketika Anda makan, Anda menghabiskan makanan Anda. Itu pun sebuah tindakan empati. Romo, kalau saya buang-buang makanan, itu bagaimana dengan orang-orang di Ethiopia misalnya? Kita bukan cuma, oh Romo saya juga susah kok Romo. Itu simpati. Tapi bagaimana tindakan nyata kita untuk bisa ada di posisi dia, sehingga kita bisa berpikir bagaimana menolong dia. Saudara-saudara yang terkasih, di level mana relasi Anda dengan Allah dan juga dengan sesama? Masih penuh dengan antipati? Cuek bebek, acuh tak acuh, dipenuhi dengan keinginan kehendak sendiri, atau simpati? Romo, saya sudah bisa merasakan Romo, atau sudah ada di level empati. Dalam misteri inkarnasi saudara-saudara, Allah yang hadir ke dunia bukan menjadi penonton saja, tapi hadir, terlibat,
berpartisipasi sungguh-sungguh, hidup bersama dengan manusia. Itulah empati yang sesungguhnya. Ketika melihat manusia menderita karena dosa, Allah pun turut menderita di atas salibnya yang kudus untuk bisa memaknai penderitaan manusia. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Semoga relasi kita dengan Allah dan sesama jauh lebih dalam, lebih baik lagi, bisa diperbaiki sehingga hidup kita pun menjadi lebih berkualitas lagi. Salam, Tuhan Yesus memberkati.